وتتم الصالحات وبفضله وحسن دعوته تتكسر الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para pembimbing ibadah, guru kita, pembimbing kita, Ustaz Ridwan, Ustaz Abdul Khalid, Bapak Dokter, Bapak Ibu Ayah Hamba Bunda, salam kamu Allah, salam kamu Rasulullah, salam penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik ini masih Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah hadirkan kita di majlis manasik untuk mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah yang kita lakukan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, amin. Diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah, diberikan kehusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan nanti di tanah suci diterima oleh Allah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah selesai. Berarti selesai manasiknya ya? Setuju kok enggak? Halo? Nah itu kok ditanya di makin melotot. Biasanya kalau orang ditanya di makin melotot itu percis ikan asin. Tahu ikan asin? Matanya melotot aja, ditanya di. Makanya Bapak Ibu, yang kalau ditanya di matanya melotot itu percis ikan asin. Baik, kita akan teruskan. Apa kita cukupkan manasiknya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikutin ya. Nah, musik apa-apain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah besok ya. Besok kita akan berangkat menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Ini langsung saja dulu ya. Kira-kira manasiknya mau lama atau mau cepat? Kalau lama insya Allah jam 7 malam baru selesai. Nah kalau cepat jam 3 selesai. Baik, insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah?
Umroh secara harfiah itu asal kata dari amara yu'amil, yang artinya adalah meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan Masjidil Haram, meramaikan tanah haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat makam Ibrahim, Hijr Ismail, Multazam, Hajar Aswad, dan tempat-tempat mustajab yang lain. Nah kemudian berumrah itu berarti melakukan rukun daripada umrah. Nah, saya mau tanya di Ustaz, besok kita landing Madinah paling dekat. Landing Madinah. Baik ya. Kita melaksanakan daripada rukun umrah. Rukun umrah yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Coba saya tanya Bapak Ibu, rukun umrah ada berapa? Ada berapa? Halo? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Berumrah itu adalah berihram, bertawaf, bersa'i, dan bertahallul. Selesai itu umrah. Rukun yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niat. Maka sebelum kita menuju rumah Allah, sebelum kita ke Madinah Munawwarah, sebelum kita ke Makkah Mukarramah, satu hal yang mesti kita tanamkan pada hati kita mulai saat ini, luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira besok melaksanakan ibadah umrah ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Jadi sudah kelihatan wajah-wajah orang ikhlas. Insya Allah. Dan sudah kelihatan wajah-wajah orang yang penuh dengan masalah, ya. Jadi ihram itu besar kaitan dengan niat. Niat itu fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Maka mulai saat ini keberangkatan kita ke Madinah, keberangkatan kita ke Mekah, keberangkatan kita ke tanah haram, luruskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena apa dan siapa. Jadi niat umrah itu karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena ingin berjalan-jalan saja, bukan. Kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah kemudian ketika kita berihram, ihram itu pakaiannya putih. Kenapa putih? Kata Nabi itu athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Jadi sunnah pakaian ihram itu warnanya putih. Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Jadi usahakan ya pakai pakaian warna putih, ihram warna putih. Dan ketika kita berihram menggunakan pakaian putih, itu seakan kita gelabirsi kematian. Karena ketika kita mati, ketika kita wafat, kita semua akan dibungkus dengan kain putih. Setelah dimandikan, dikafani, dibungkus dengan kain putih. Kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah dimandikan, kita dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis kain ihram yang kita kenakan. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berihram itu siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, kata Nabi, ini adalah merupakan ciri hamba Allah yang cerdas. Aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istidadan lak. Yang paling pandai, yang paling cerdas di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan, hidup itu bukan untuk hidup,
namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan senantiasa merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Doa kita minta kepada Allah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf. Nanti kita akan rinci dari awal perjalanan kita ya. Rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kenapa 7 kali putaran, enggak 8 kali putaran? Kenapa enggak 6 putaran? Kenapa enggak 9 putaran? Tapi yang Rasulullah perintahkan itu adalah ketika kita bertawaf itu adalah 7 kali putaran. Dasarnya adalah khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, ambillah cara aku melakukan ibadah, cara aku melakukan manasik. Kata Rasul 7, ya 7. Jangan dikurang atau ditambah. Kenapa? Ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Coba saya tanya Bapak Ibu, ketika kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Halo? Arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan melepaskan ikatan-ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa itu hanyalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ketika kita bertawaf itu seakan kita mengikuti ritualnya para malaikat. Oleh karena malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bi amri rabbihim. Malaikat bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah bacaan yang disunnahkan dibaca ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah, ayo. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Itulah yang disebut dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah kemudian ketika kita bertawaf, seakan kita bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad kita, ruh kita bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Dan kemudian rukun umrah yang ketiga itu apa? Yang pertama tadi ihram, yang kedua yang ketiga sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i dalam bahasa Arab itu asal kata dari sa'ayas'a.
yang artinya adalah usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah berikhtiar maksimal, berdoa maksimal, barulah kita serahkan masalah itu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah amat sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah mereka berikhtiar, setelah mereka berdoa. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara sofa dan marwah. Sofa itu artinya tujuan, marwah itu artinya, sofa itu artinya kesucian, marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu daripada tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian ini. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke Bukit Sofa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah turun menuju Sofa. Dari Sofa turun menuju Marwah. Naik turun antara Sofa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan wafat. Tidak selamanya kita muda, satu saat kita akan menjadi orang tua. Itulah roda kehidupan manusia digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemudian yang keempat, rukun mulai keempat apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Jadi umrah itu diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Proses pengharaman, proses penghalalan. Ihram, tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Sunnah bagi laki-laki dibotak habis. Nah, kalau bisa ini bapak-bapak semua nanti dibotak aja malah ya. Sepakat ya? Jangan sayang-sayang sama rambut. Botak aja, bismillah. Kenapa? Mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan Rasulullah pernah berdoa untuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah melaksanakan haji atau umrah, kemudian mereka bertahallul. Apa doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang mencukur habis kepalanya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang membotak rambut kepalanya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang membotak kepalanya ketika tahallul. Doa itu sampai diulang oleh Rasulullah 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Wal muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau kita cukur habis, kita botak kepala kita akan mendapatkan 3 doa Rasulullah SAW. Sementara kalau kita cuma pendekkan saja, kita gunting saja, kita mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau 3 atau mau 1? Bapak-bapak mau 3 atau 1? Apa nih yang 3? Istrinya yang 3. Ya kan ya? Ingin mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Insya. Nah kemudian kita akan kita rinci dari awal perjalanan kita. Kita berangkat tanggal berapa, Bapak Ibu? Sudah dapat bukti semua? Sudah ya, silakan dibuka. Insya Allah besok kita akan berangkat Sabtu 27 Juli 2024. Pesawatnya adalah GA 960 jam 15.20 menit. Insya Allah kita akan tiba di Madinah pukul 21.00. Bapak Ibu,
tolong nanti besok jam 12 itu sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 di depan Sate Senayan. Ya, jam 12. Jadi 3 jam sebelumnya, 3 jam setengah sebelumnya. Bu, Bapak, jadi besok usahakan jam 12 sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Meeting pointnya itu adalah di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan rumah makan, bukan di dalam. Kalau di dalam berarti bayar makan masing-masing gitu ya. Nah, kemudian laksanakan sholat zuhur dan asar. Laksanakan sholat zuhur dan asar di Bandara Soekarno-Hatta, di musola, dengan cara menjamak qashar, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Paham Ibu? Nah, kemudian pastikan kita naik nanti pesawat sudah dalam keadaan berwudu. Tapi insya Allah kita akan tiba di Madinah pukul 21 lewat 10 menit. Insya Allah nanti kita sekitar jam setengah 12, jam 11 kita sudah sampai di hotel kita masing-masing. Maka bisa kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir ya di kota Madinah Munawwarah dengan cara kita menjamak takhir qashar 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Paham Ibu? Nah, kalau kita bisa terus kita jam 12 malam biasanya. Ya, nggak apa-apa. Kita laksanakan sholat maghrib dan isya di jamak qashar takhir di Masjid Nabawi. Insya Allah kita mendapatkan keutamaan sholat 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Insya Allah. Kalau di Mekah nanti 100.000 kali lipat pahala dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka kadang banyak orang yang berumroh, orang yang berhaji, pulang umroh, pulang haji nggak mau sholat. Pak Haji, kenapa nggak mau sholat? Stok pahala saya masih banyak. Jadi kira-kira haji mabrur atau haji mabrur? Karena kita nggak boleh membanggakan amal ya. Kita belum tahu amal itu diterima nggak diterima atau tidak sama Allah. Ya. Nah kemudian, insya Allah nanti ya kita pulang. Udah mikirin pulang, belum berangkat seperti itu. Hari Sabtu, ya 3 Agustus 2024 dengan pesawat 981 jam 19.40. Maka nanti Bapak Ibu ya kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya itu di Bandara Jeddah ya, di Bandara Haji, biasanya Bandara Haji di Jeddah ya, King Abdul Aziz Jeddah. Insya Allah sampai di Jakarta itu nanti jam 10 pagi. Insya Allah. Nah kemudian nanti kita akan nginep di Madinah dengan hotel Movenpick Anwar Madinah. Ini hotel posisinya di sebelah kanan, pintu 328, 326. Ya. Nah kemudian untuk ibu-ibu lebih dekat untuk bisa masuk ke dalam masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak itu nanti kita ke sebelah kiri ke pintu utama, atau bisa kita lurus dari hotel kita dari samping bisa. Ini adalah hotel bintang 5 yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat nyaman. Kemudian posisinya itu di ring pertama dari Masjid Nabawi. Kita turun dari hotel kita sudah berada di pelataran Masjid Nabawi. Insya Allah. Nah kemudian nanti di Mekah kita akan nginep di hotel Hilton Convention. Ini hotel bintang 5 juga. Nah, cuma posisinya itu agak sekitar ya 200 meter, 240 meter dari Masjidil Haram. Ya, nah itu di Jabal Umar. Ya kalau kita keluar itu nanti pintunya pintu 84 gitu ya, pintu 90 gitu ya. Nah kita itu untuk masuk ke Masjidil Haramnya, insya Allah dekat. Ya, maka ketika kita diberikan fasilitas dengan hotel bintang 5, tolong jangan terlena. Ya, jangan sampai kita melaksanakan sholat 5 waktu di kamar. Jangan. Mumpung kita berada di Mekah, mumpung kita berada di Madinah, pastikan laksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Insya Allah.
Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan rombongan kita, insya Allah kita semua akan dikepalai oleh Ustadz Muhammad Ridwan Harun. Beliau ini LE, ya LE, Lombok asli, Lombok asli ya. Dan insya Allah nanti akan didampingi oleh dokter kita, Pak Dokter ya. Siapa Pak Dokter? Ya, Dokter Zainal Effendi. Nah, kita akan didampingi oleh beliau insya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti besok kita akan take off pesawat jam 15:20. Kita akan terbang dari Jakarta menuju Madinah Munawwarah. Perjalanan dari Jakarta menuju Madinah sekitar 9 jam 15 menit. Kita akan naik pesawat 9 jam lebih. Nanti setelah landing pesawat di Madinah Munawwarah, kita akan langsung turun dari pesawat, ya. Kemudian kita akan langsung menuju imigrasi. Ya, kita akan antri, kemudian cap paspor, kemudian nanti kita akan turun, ya, ke konveyor untuk mengambil bagasi. Koper besar, tolong ditinggalkan saja. Koper kecil, silahkan bawa masing-masing. Kita bawa, kita tarik masing-masing, kita taruh di atas bis. Koper besar tinggalkan saja, nanti ada porter yang membawa. Insya Allah kita akan menemukan koper itu di depan kamar masing-masing. Paham Ibu? Koper kecil bawa masing-masing, koper besar tinggalkan saja. Nanti dibawa sama porter, kemudian ditaruh di bis. Nanti ya kopernya ikut kita itu, ya di bawah bis, di bagasi bis. Insya Allah nanti kita turun sampai di hotel kita, koper pick, ambil koper kecilnya, koper besar tinggalkan. Insya Allah nanti akan dibawa oleh boy sudah berada di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Nah kemudian ketika kita sampai di Madinah Munawwarah, yang pertama, ketika kita sampai di Madinah Munawwarah itu, yang pertama tanamkan kecintaan kita kepada baginda dan Muhammad. Yang kedua, sampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nah kemudian yang ketiga, perbanyak salawat kepada baginda dan Muhammad. Ya, dengan salawat-salawat yang kita bisa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Atau ketika kita nanti dari hotel menuju masjid, jangan lupa putar tasbih, perbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Perbanyak pakai salawat ini. Setiap helaan nafas denyut jantung kita senantiasa bersalawat kepada baginda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian jangan lupa ketika kita di Madinah itu, hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah itu banyak. Ya, kalau kita makan, kita harus ingat bagaimana makannya Rasulullah. Kalau kita sedang tidur, kita harus ingat bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minum, bagaimana cara minumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita pakai pakaian, bagaimana cara pakaian menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aktivitas amal soleh yang kita lakukan jangan sampai terputus, harus kita hubungkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Nah kemudian nanti kita di kota Madinah Munawwarah akan mengadakan ziarah. Nah silakan Bapak Ibu buka ini ya. Nah, tanggal berapa di sini sudah ada. Ada jadwal ya. Kita akan melaksanakan ziarah. Yang pertama kita akan ziarah dalam itu adalah ziarah ke dalam Masjid Nabawi. Ya, nanti yang pertama kita akan ziarah ke Raudhah. Kita akan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Insyaallah nanti kita akan ziarah ke pemakaman Baqi, dan insyaallah nanti kita akan ziarah
ke tempat-tempat yang bersejarah ya di sekeliling Masjid Nabawi, insya Allah. Yang pertama, kita akan berziarah ke Raudhah. Sekarang ini Bapak Ibu, sistem untuk masuk ke dalam Raudhah itu tidak seperti dulu. Kita harus mendapatkan tasrih. Apa itu tasrih? Tasrih itu artinya adalah surat izin. Nanti yang mengurus itu adalah pihak kami panitia travel NLA. Ya, nanti kita urus surat izin untuk bisa masuk ke Raudhah. Kapan masuknya? Tunggu informasi. Di mana informasinya? Di grup WA. Ya, nanti insya Allah sudah masuk grup WA-nya Bapak. Nah, biasanya nanti nih, ya kira-kira grup 5 itu sudah ada grup WA-nya. Ya, kemudian yang belum masuk ke grup WA, tolong hubungi panitia untuk bisa dikirim link-linknya. Artinya nanti linknya itu diklik, sudah otomatis masuk ke dalam grup WA. Bapak Ibu bis berapa? Bis berapa? Oh, bis 2 ya. Jadi grup WA bis 2 ya. Nah kemudian nanti kita akan antri. Kalau kita sudah dapat jadwal waktu masuk ke dalam Raudhah, nanti kita akan antri. Biasanya kalau bapak-bapak itu pada asar, ibu-ibu biasanya pagi setelah subuh. Biasanya seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya. Kita lihat situasi dan kondisi, dan kita masih menunggu informasi kapan kita masuk ke Raudhah. Nah, apa yang kita lakukan di Raudhah? Ya, coba kita lihat ini gambar ya. Ini adalah Raudhah. Ya, ini adalah Raudhah. Nah, baik ya. Ini adalah Raudhah. Ini adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan masuk ke dalam Raudhah. Ingat, Raudhah itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Kata Nabi, "Ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman surga Allah. Jadi Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Maka kalau kita ziarahnya asar, kita masuk ke Raudhah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kalau kita ziarahnya pagi, laksanakan salat tahiyatul masjid tanpa salat duha atau salat hajat. Kemudian jangan lupa doa di Raudhah. Ya, doa di Raudhah. Jangan sampai gak berdoa. Kenapa? Allah malu untuk tidak mengijabah doa-doa kita. Curahkan isi hati kita kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah di Raudhah. Ya, dengan penuh kesungguhan. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kemudian sertakan keyakinan. Ketika kita yakin doa kita dijabah, maka insya Allah itu tanda doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hari Selasa pagi jam 10:30 seluruh jamaah umroh Bapak Ibu sudah mandi sunnah ihram. Ngapain Bapak Ibu? Mandi sunnah ihram. Yang kedua, pakai pakaian ihramnya. Kemudian sunnah juga ya mencukur bulu-buluan. Kemudian menggunting kuku. Ya, merapikan bulu-buluan. Itu adalah merupakan bagian daripada kesunahan sebelum kita niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketika kita sudah mandi sunnah ihram, pakai pakaian ihram, kemudian sudah pakai wangi-wangian, tolong ketika kita sudah pakai wangian sebelum niat, itu pakai wangian itu di badan. Ya, bisa di leher, bisa di tangan. Ya, nanti kira-kira jam 11 lewat, kita dari hotel menuju Masjid Nabawi sudah pakai pakaian ihram. Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Setelah masuk, dahulukan kaki kanan, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, jangan lupa
laksanakan sholat sunnah ihram di dalam Masjid Nabawi sebelum waktu zuhur. Paham ya teman-teman ya? Kita akan laksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri laksanakan sholat asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur langsung berdiri, ya, jangan sholat ba'diyah, jangan sholat mayit, langsung berdiri laksanakan sholat asar. Seusai makan siang kita menuju hotel kita, bersih-bersih, gosok gigi, ya kan? Kemudian pakai paket ihram lagi. Jam 2 siang pastikan seluruh jamaah sudah berada di atas bis masing-masing. Nanti di atas bis kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah. Perjalanan 20 menit dari hotel kita akan mampir di Masjid Bir Ali atau Dzulhulaifah atau Masjid Asy-Syajarah. Kita akan turun dari bis, kemudian masuk ke Masjid Nabawi, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, berdoa, zikir sebentar, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Paham Bapak Ibu? Paham? Pokoknya paham nggak paham? Paham. Nanti insya Allah akan diulang lagi oleh para asatidz kita ketika di atas bis. Jadi bisa langsung kita akan melaksanakan rukun umrah. Yang kedua adalah tawaf. Ya, berapa kali putaran? 7 kali putaran. Di mana mulainya? Kiri. Hah? Mulainya di mana? Kiri. Mulainya di rukun Hajar Aswad. Baik, ini adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut, memiliki 4 rukun. Yang pertama rukun Hajar Aswad, yang kedua rukun Iraqi, yang ketiga rukun Sami, yang keempat rukun Yamani. Pas surat tawaf 2 rakaat kita akan melaksanakan. Nah, ini Bu, ya, ingat nih. Syarat tawaf sebelum kita sa'i ya. Yang pertama suci dari hadas. Pastikan kita itu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena at-tawaf yanzilu bimanzilatin sholat. Jadi at-tawaf as-sholat. Tawaf itu seperti sholat. Maka mesti kita harus punya wudu. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga 7 kali putaran. Yang keempat mulai dari rukun Hajar Aswad. Yang kelima Ka'bah dan sebelah kita di dalam Masjidil Haram. Itulah syarat sah tawaf. Kita akan melaksanakan sa'i. Ya, jadi sa'i itu setelah tawaf. Ini Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa. Ini Bukit Marwah. Ya. Jadi kita mulai pada Bukit Sofa. Nanti kita akan berdiri di atas Bukit Sofa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh Ustaz kita. Antara Sofa dan Marwah itu 1 kali hitungan. Marwah Sofa 2 kali hitungan. Sofa Marwah 3 kali hitungan. Berawal Sofa, berakhir di Marwah. Jarak antara Sofa dan Marwah sekitar 400 meter. Kalau kita lakukan 7 kali, berarti 2,8 kilo. Hampir 3 kilo kita berjalan antara Sofa dan Marwah. Ditempuh sekitar 45 menit. Ya, kalau waktu kalau itu sekitar setengah jam. Kalau musim kalau sekarang ini Solo masih sepi ya. Karena baru selesai melaksanakan ibadah. Biasanya agak sedikit. Biasanya agak sedikit. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan daripada rukun umrah sa'i, ya, kita melaksanakan tahallul. Nanti kita akan keluar dari Masjidil Haram, ya, kita cari tempat untuk bisa berdoa dan tempat bisa untuk melaksanakan tahallul. Ya, rambut yang kita gunting, rambut yang kita potong, insya Allah akan bersaksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita memenuhi panggilan Allah,
labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insyaallah. Baik ya. Nah, insyaallah nanti sudah kita laksanakan umrah yang pertama. Kita akan langsung menuju hotel kita. Kita istirahat sejenak, siap-siap kita melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat subuh di dalam Masjidil Haram.